Sahabat sekalian, selamat datang di Timur Insights. Di sini, kami akan menunjukkan sisi lain dari Tiongkok yang jarang diberitakan oleh media resmi. Jangan lupa subscribe dan bagikan untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai. Sejak Malaysia memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Tiongkok, jumlah wisatawan dari sana meningkat tajam. Namun belakangan ini, serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi justru membuat masyarakat Malaysia terkejut dan merasa tidak aman. Baru-baru ini, seorang wanita asal Tiongkok di Bandara Internasional Kuala Lumpur marah saat proses pemeriksaan imigrasi. Dia menarik jilbab petugas imigrasi perempuan dan membenturkan kepalanya ke tiang di meja pemeriksaan, menyebabkan petugas itu mengalami gegar otak dan luka di wajah. Setelah kejadian, wanita tersebut ditangkap, kemudian mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda serta penjara 1 bulan. Kejadian itu terjadi pada 13 Agustus sekitar pukul 7.40 malam. Wanita berusia 31 tahun itu bersama suami dan 2 anaknya hendak keluar dari Malaysia. Namun petugas menemukan tidak ada catatan mereka masuk ke negara ini. Mereka pun ditahan untuk pemeriksaan dan diminta memberi jalan bagi penumpang lain. Hal itu membuat wanita tersebut marah, mengeluarkan kata-kata kasar, lalu menyerang petugas. Hakim menyatakan, meski terdakwa berdalih hanya karena emosi, tindakannya melukai seorang pegawai negeri dan pengadilan harus tegas menunjukkan bahwa kejahatan seperti ini tidak bisa diterima. Serikat Pekerja Staf Imigrasi Malaysia juga mengecam keras, menyebut insiden ini sebagai tantangan terhadap kedaulatan hukum Malaysia. Ketua Serikat, Ajit Singh, menegaskan bahwa petugas imigrasi adalah garis pertahanan pertama negara. Menyerang mereka bukan hanya tindakan biadab, tapi juga merusak citra negara dan keamanan perbatasan. Insiden ini memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak warga Malaysia marah dan berkomentar, "Kenapa lagi-lagi orang Tiongkok yang bikin masalah?" Ada yang berkata, "Tidak semua orang Tiongkok seperti itu, tapi kalau ada yang berbuat begini, pasti orang Tiongkok." Bahkan ada yang menyerukan agar pemerintah memanggil Duta Besar Tiongkok untuk memberi penjelasan. Namun yang lebih mengejutkan, pada hari yang sama, di Kajang terjadi insiden lain. Seorang wanita asal Tiongkok menabrak pengendara motor dengan mobilnya, lalu keluar dengan pisau dan melukai pengendara serta orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan berteriak, "Saya benci Malaysia." Peristiwa ini direkam dan viral di internet. Polisi melaporkan, 6 orang terluka, 2 di antaranya masih dirawat di rumah sakit. Ternyata pelaku adalah mahasiswi asal Tiongkok berusia 24 tahun yang sedang kuliah di universitas lokal. Hasil penyelidikan awal menunjukkan dia stres dan tidak puas dengan kehidupannya di Malaysia, sehingga nekat berbuat seperti itu. Kejadian kekerasan acak ini tidak hanya mengejutkan Malaysia, tapi juga mengingatkan pada banyak kasus balas dendam pada masyarakat yang sering muncul di Tiongkok. Pengamat menilai, pemerintah Tiongkok selama ini menekan kebebasan, membatasi media, sehingga rakyat tidak punya saluran untuk meluapkan ketidakpuasan. Puluhan tahun indoktrinasi juga membuat banyak orang kehilangan nilai moral tradisional. Akibatnya, ketika menghadapi masalah, mereka lebih mudah meledak dengan cara ekstrim. Fenomena ini kini terbawa sampai ke luar negeri. Perlu dicatat, pada 17 Juli 2025 kebijakan bebas visa Malaysia-Tiongkok resmi berlaku. Warga Tiongkok bisa tinggal hingga 30 hari tanpa visa, selama tidak lebih dari 90 hari dalam 180 hari. Menurut Kementerian Pariwisata Malaysia, hanya dalam setengah tahun pertama 2025, jumlah wisatawan Tiongkok mencapai lebih dari 1,8 juta orang, naik hampir 40%. Namun bersamaan dengan itu, kasus kejahatan juga meningkat. Tahun 2023, kejahatan siber naik 35,5% dengan lebih dari 34.000 kasus. Dengan adanya bebas visa, ancaman bukan hanya soal keamanan publik, tapi juga menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan negara. Pada 6 Agustus, media melaporkan 2 pria Tiongkok ditangkap karena menerbangkan drone di dekat gedung Kementerian Pertahanan Malaysia. Mereka diduga melakukan spionase.
Polisi menyatakan keduanya mengaku hanya menjalankan perintah dari perusahaan. Namun karena masuk ke area terlarang mereka tetap didakwa. Saat ini mereka ditahan tanpa jaminan. Kasus ini membuat publik khawatir. Banyak yang berkata, gerak-gerik Tiongkok semakin mencurigakan. Bahkan Malaysia pun jadi sasaran. Bukan hanya itu, pada 15 Agustus di Tugu Negara Kuala Lumpur, sekelompok orang yang diduga diarahkan oleh kedutaan Tiongkok merampas papan pameran yang mengungkap penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong. Polisi sedang menyelidiki. Pengamat menilai, ini sama seperti pola kantor polisi ilegal di luar negeri yang dibentuk oleh Beijing untuk menekan orang-orang yang kritis pada pemerintah. Sejak akhir Juli, dalam waktu kurang dari 3 minggu, sudah terjadi rangkaian insiden yang melibatkan warga Tiongkok, kasus penikaman di kampus universitas, pelanggaran di zona militer, serangan petugas bandara, serangan acak dengan pisau di jalan, hingga intimidasi di pasar malam. Netizen pun bertanya-tanya, apakah Malaysia sudah jadi tempat pelampiasan masalah orang Tiongkok? Masalah serupa juga dialami Singapura. Setelah bebas visa, jumlah turis Tiongkok meningkat pesat, tapi perilaku tidak sopan bahkan kriminal juga ikut marak. Ada yang ribut di 7-Eleven hanya karena tidak diberi air panas untuk mie instan. Ada yang mencuri di pesawat, bahkan ada komplotan perampok asal Tiongkok yang masuk rumah-rumah. Lebih serius lagi, pemerintah Singapura mengumumkan serangan siber besar pada bulan Juli, dan pelakunya dituding berasal dari kelompok peretas Tiongkok. Di Malaysia sendiri, banyak orang Tionghoa keturunan masih punya rasa akar, karena leluhur mereka berasal dari Tiongkok. Ditambah lagi pengaruh media berbahasa Mandarin yang pro-Tiongkok, organisasi masyarakat Tionghoa, dan 60 sekolah menengah independen Tionghoa di seluruh negeri, membuat sebagian orang tetap punya ikatan emosional dengan Tiongkok. Namun para pengamat mengingatkan, negara-negara Asia Tenggara jangan pernah punya ilusi terhadap Partai Komunis Tiongkok. Mau kamu dianggap sekutu atau sahabat, mereka tetap akan melanggar kedaulatanmu dan menjadikanmu bidah di papan catur mereka. Mari kita kembali pada inti masalah. Kebijakan bebas visa awalnya bertujuan mendorong pariwisata dan perdagangan. Tetapi kenyataannya kini berubah menjadi masalah keamanan, bahkan menyangkut kedaulatan negara. Seorang netizen menyimpulkan dengan lugas, sejak bebas visa, Malaysia berubah jadi lapangan masalah bagi turis Tiongkok. Dari nyelonong antrean, buang sampah sembarangan, menghina, menyerang orang, sampai spionase, semua ada. Sahabat sekalian, bagaimana menurut kalian soal tingkah turis Tiongkok di Malaysia belakangan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.